أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعلنا ممن أعرض عن ذكرك وإن له معيشة ضنكا، وأدخلنا في بارك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerahnya yang tak putus-putus kepada kita. Demikian pula mari kita tak henti-hentinya kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau kita mengharapkan syafaat untuk bersama dengan baginda Rasulullah, bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Malam hari ini kita akan membaca surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ini adalah surah Madaniyah, tercatat sebagai surah yang ke-101 yang diterima oleh Rasulullah SAW, sekalipun dalam penempatannya di mushaf pada urutan ke-98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ila akhir surah. Orang-orang kafir, yakni para ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti nyata. Jadi judul surah ini adalah Al-Bayyinah, diambil dari salah satu kata di dalam ayat pertama, yaitu bukti nyata. Ada riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berkaitan dengan surah ini. Riwayat ini disampaikan oleh Anas bin Malik bahwa ketika surah ini turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk membacakan surah ini kepada salah seorang sahabatnya, sahabat terdekatnya, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah penulis Al-Quran. Bahkan dalam sejarah, beliaulah yang pertama kali menuliskan Rasulullah Al-Quran. Beliau memang diangkat sebagai sekretaris pribadi beliau. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab ini setelah turunnya surah ini, wahai saudaraku Ubay bin Ka'ab, Allah menyuruhku membacakan surah ini kepadamu.
Ubay bin Ka'ab bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut namaku kepadamu ya Rasulullah? Nabi menjawab, iya, Allah menyebut namamu kepadaku dan disuruhnya saya untuk menyampaikan surah ini kepadamu. Lantas Ubay bin Ka'ab menangis terharu bahagia mendengar jawaban Rasulullah SAW. Tangisannya ini di dalam kisah riwayat itu terbawa sampai ia wafat. Saking senang Allah menyebut namanya. Dia bukan Nabi, tapi dia adalah salah seorang sahabat Nabi. Beliau adalah hafiz Al-Quran. Beliau dari kaum Ansar, suku Khazraj di Madinah. Dan beliau ini termasuk salah seorang kepercayaan Rasul. Bahkan tercatat beliau ikut bayat dalam bayat Aqabah. Itu sekelumit kisah yang berkaitan dengan surah ini. Yaitu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni para ahli kitab dan orang-orang musyrik, tidak akan meninggalkan agama mereka hingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Di dalam potongan ayat ini ada kesan bahwa karakter orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka ini yang disebut sebagai ahli kitab, dan kaum musyrikin gampang membuat pernyataan tegas, akan tetapi sangat susah untuk membuktikan pernyataannya. Itu karakter kita baca di dalam ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Mereka tidak akan pernah meninggalkan agamanya, kata mereka, kecuali kalau sudah datang bukti-bukti nyata. Kaum Yahudi dan Nasrani, kan di sini ada 3 kelompok yang dikategorikan sebagai orang kafir. Sekalipun bukan hanya itu. Kalau kita mau mencoba menelusuri makna kata-kata kafir di dalam Al-Quran, bukan hanya ini, banyak. Tetapi di dalam ayat ini, dalam surah ini, hanya 3 yang disebutkan, yaitu Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin. Apa bedanya semua itu? Kaum Yahudi dan Nasrani ini sesungguhnya mereka telah mengetahui akan adanya seorang rasul yang akan datang di Mekah. Ya. Tentu mereka mendapatkan informasi itu melalui kitab sucinya. Melalui kitab sucinya.
Tetapi masalahnya setelah bukti itu nyata dan menjadi realitas, apa yang terjadi? Hanya sebagian kecil saja yang beriman kepada Rasulullah SAW. Makanya dikatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Ya. Kita ambil salah satu contoh di dalam riwayat bahwa hanya sebagian kecil saja orang Yahudi yang ikut beriman kepada Rasulullah. Salah satu contohnya adalah ada yang disebut dalam kisah itu adalah Hashim bin Salam. Hashim bin Salam. Tetapi setelah masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdullah bin Salam. Kita bercerita dulu sedikit siapa ini Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah salah seorang pemuka agama, bahkan menjadi tokoh kaum Yahudi yang sangat-sangat dihormati, dikagumi, dan menjadi panutan bagi mereka orang-orang Yahudi di Mekah dan di Madinah. Ucapannya diikuti, sikap dan perilakunya karena kejujurannya dan sifat istiqamahnya. Dalam pandangan mereka, orang ini adalah ulama, tanda kutip, ulamanya orang Yahudi paripurna, sempurna. Bahkan ketika berita kedatangan Muhammad SAW di kota Madinah, berita itu sampai kepada Abdullah bin Salam. Apa yang dilakukan? Secara refleksi, beliau bertakbir 3 kali. Jadi tidak semua orang Yahudi itu adalah membenci Rasulullah SAW, tapi hanya sebagian kecil. Salah satu di antara ini Hashim bin Salam ini kemudian berubah menjadi Abdullah bin Salam. Bertakbir 3 kali dan secara diam-diam mendatangi Rasulullah dan menyatakan keimanannya bersama istri dan keluarganya. Artinya bahwa mereka memeluk Islam dan kemudian memeluk Islam dengan mengucapkan kedua kalimat syahadat. Nah, kita bercerita seperti ini karena ada nanti yang kita mau buktikan bahwa orang Yahudi gampang menyatakan sesuatu yang tegas tapi susah untuk dibuktikan. Nah, itulah yang kita mau nanti melihat bagaimana dalam yakunihnya itu. Nah, setelah Abdullah bin Salam ini memeluk Islam, nah, beliau yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau yang bercerita tentang sifat karakter asli orang Yahudi. Beliau ini yang bercerita. Ya. Apa ceritanya bahwa kaum Yahudi itu susah istiqamah. Dia sendiri. Ya. Makanya ini Abdullah bin Salam memberi saran kepada Rasul, ya, untuk membuktikan pernyataannya bahwa orang Yahudi susah istiqamah, susah melaksanakan ucapannya. Makanya beliau menyarankan kalau mau lihat buktinya, ajak mereka. Rasulullah disuruh oleh Abdullah bin Salam mengajak kaum
Yahudi ini dengan memanggil pemuka-pemukanya, tokoh-tokohnya, semua dipanggil. Kemudian Abdullah bin Hashim ini bersembunyi di balik kamar Rasulullah SAW. Ringkasnya, ketika para pemuka Yahudi ini beserta kaumnya berkumpul di rumah Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya sesuai dengan arahan Abdullah bin Hashim. Bagaimana pandangan saudara-saudara tentang Abdullah bin Hashim itu? Jadi namanya dulu Abdullah bin Hashim ini. Apa tanggapan kalian? Mereka para berbicara, oh itu adalah ulama kami. Itu tidak ada celaannya. Itu panutan kami. Pokoknya sempurna. Lantas Nabi mengatakan, bagaimana sekiranya kalau Abdullah bin Hashim ini masuk Islam? Ya. Oh mereka, oh tidak mungkin, itu tidak akan mungkin. Itulah adalah panutan kami. Panutan kami. Nah, sementara berdialog begitu, Abdullah bin Hashim ini muncul dari kamar Rasulullah mengatakan, saya sudah bersyahadat. Apa yang terjadi? Yang terjadi semua tadi pemuka-pemuka Quraisy ini tadinya memuji-muji setinggi langit. Abdullah bin Hashim dia celah secelah-celahnya. Memang kau pembohong, memang kau itu. Ya, memang kau ini ada tidak bisa dipegang kata-katamu. Padahal tadinya, makanya tadi ini Abdullah bin Hashim ini mau membuktikan kepada Rasulullah SAW bahwa ini karakternya orang Yahudi. Ini karakternya orang Yahudi. Ya. Sampai dia bela mati-matian. Yang tadinya mengatakan beliau sangat istiqamah dalam menjalankan agama kami. Wah, setelah Abdullah bin Hashim ini muncul, terbalik 180 derajat. Dan inilah yang dibuktikan oleh Abdullah bin Hashim kepada Rasulullah, bahwa wahai Rasulullah, ada karakter yang Anda harus tahu menghadapi orang ini. Padahal ini Abdullah bin Hashim orang Yahudi, pendetanya Yahudi lagi. Tetapi dia adalah jujur dalam membaca kitab. Karena tentu pasti setelah sampai kepada beliau ini tentang kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dari kitab sucinya. Justru ini konsisten. Tapi yang tadi, yang umumnya tadi ini ya tidak. Nah. Jadi berbalik 180 derajat. Dia hujat, dia maki, dia benci Abdullah bin Salam. Pada saat itulah Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah, demikianlah karakter kaum Yahudi. Mengingkari kebenaran kitabnya. Mengingkari kebenaran kitabnya. Sekalipun bukti telah ada di depan mata. Makanya itu ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab munfakin hatta ta'ti, tidak akan mungkin. Sekalipun datang bukti nyata kepada mereka. Jadi ini mudah-mudahan nanti kisah ini yang kita baca memudahkan kita memahami nanti
potongan-potongan ayat yang kita mau baca lebih lanjut. Jadi potongan ayat pertama menjelaskan siapa golongan kafir. Di situ dikatakan min lam yakunil ladzina kafaru, tidak akan pernah orang-orang kafir itu. Siapa itu? Min ahli kitab. Minnya di situ bermakna penjelasan. Karena min saja itu banyak sekali, 14 maknanya min dalam Al-Quran. 14. Ini namanya min al-bayan. Beda min yang lain. Banyak min al-masjidil haram, ilal masjid. Itu min, beda minnya di situ. Ini min al-bayan. Siapa yang ditunjuk orang kafir di sini adalah yaitu ahli kitab wal musyrikin. Ahli kitab terbagi dua, Yahudi dan Nasrani. Kenapa orang Yahudi dikategorikan sebagai kafir? Karena mereka berkeyakinan bahwa Uzair adalah anak Allah. Uzair itu adalah seorang orang taat, orang patuh, orang benar di dalam menjalankan kehidupannya. Kalau kita mengatakan dia seorang wali, tetapi dianggap anak oleh orang Yahudi sebagai anak Allah, itulah membuat dia kafir. Sementara orang Nasrani menganggap Isa anak Maryam ini sebagai anak Allah. Nah, kalau orang kafir kaum musyrikin, ya jelas ia menyembah selain daripada Allah. Jadi ini tiga kelompok yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Menghadapi orang Yahudi, menghadapi orang Nasrani, dan menghadapi kaum musyrikin. Ya. Kaum musyrikinnya itu umumnya di Mekah. Ya. Umumnya di Mekah. Nah, kenapa dikatakan musyrikin? Tidak dikategorikan sebagai ahli kitab? Ya, karena kaum musyrikin itu tidak ada kitab suci yang diturunkan kepadanya. Makanya tidak dikatakan ahli kitab. Yang dikategorikan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Kaum musyrikin itu tidak dikatakan ahli kitab. Nah, karena tidak ada kitab suci. Tidak ada kitab suci yang diturunkan kepadanya. Beda dengan, jadi kalau mau dipikir-pikir, ini sebenarnya lebih tinggi dosanya ini Yahudi Nasrani dibanding orang musyrik. Iya. Kenapa? Karena dia sudah tahu kebenaran, tapi dia ingkari. Orang musyrik dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Kira-kira kalau kita mau mencoba membandingkan itu, lebih tinggi dosanya ini orang Yahudi Nasrani. Sudah disampaikan oleh Allah dalam kitab sucinya bahwa akan datang Muhammad. Begitu datang Rasulullah, diingkarinya. Kalau kaum kafir Quraisy di Madinah, di Mekah, di Madinah, tidak ada. Mereka memang tidak tahu apa-apa. Tidak pernah membaca kitab suci. Ya. Nah, mumfakin di situ, mari kita lihat secara rinci. Ada kata mumfakin. Mumfakin ini berasal dari kata infaka, merupakan perubahan dari kata menjadi mumfakin. Ya. Dengan demikian, makna potongan ayat pertama adalah ketiga golongan manusia tersebut ini tidak akan meninggalkan agamanya hingga datangnya bukti nyata, yaitu tentang kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-bayyinah di sini, bukti nyata di sini adalah yang dimaksudkan adalah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang Yahudi, orang ahli kitab berkata, kami tidak akan meninggalkan agama kami kecuali kalau sudah datang bukti nyata. Datang bukti nyata diingkari. Ya. Oleh karena mereka mengingkari Rasulullah, maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Ya. Sekalipun sesungguhnya kata-kata kafir dalam Al-Quran bukan hanya 3 golongan ini. Kalau kita mau periksa ayat, mari kita melihat di dalam Al-Quran. Kita kembangkan sedikit pemaknaan kafir itu. Orang yang salah alamat tentang Tuhan dikategorikan juga sebagai orang kafir. Ya. Jadi jangan pernah kita berpikir hanya Fir'aun, hanya Abu Jahal, hanya Abu Lahab yang kafir. Kalau kita mau kembangkan makna kafir dalam Al-Quran, jangan-jangan kita juga ada di situ. Nah, contohnya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka, walain sa'altahum, mereka itu siapa? Mereka di sini adalah yang dituju adalah orang-orang musyrik di sebelumnya itu. Jadi mereka adalah kata ganti. Siapa yang dituju adalah mereka para kaum kafir Quraisy dan kaum musyrikin. Walain sa'altahum, jika kamu tanya mereka itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur peredaran matahari dan bulan? Pasti dia jawab Allah. Pasti dia jawab Allah. Benar nggak jawaban ini? Pasti kita katakan benar. Tapi yang menjadi anehnya, kenapa kalau benar jawabannya nggak ditunjuk oleh Allah alaihim walain sa'altahum, mereka adalah orang-orang kafir. Coba periksa ayat ini. Jika kamu tanya mereka itu adalah orang-orang kafir Quraisy, orang musyrikin. Ini tadi yang menjawab bahwa siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur peredaran ini, dan mereka itu yang menjawab Allah. Jadi kalau begitu, orang kafir ini sekalipun dia mengenal Allah, tapi salah alamat. Salah alamatnya. Di mana letak salahnya jawaban ini? Letak salahnya jawaban ini karena ia hanya mengenal sifat penciptaannya Allah. Ia hanya mengenal perbuatannya Allah. Sementara kita paham sifat tidak sama dengan yang memiliki sifat. Kita paham bahwa perbuatan itu tidak sama dengan yang melakukan perbuatan. Jadi mereka ini ternyata hanya mengenal perbuatan, hanya mengenal sifat, tapi tidak mengenal siapa yang memiliki sifat itu, pencipta itu, pengatur itu. Kalau seandainya kita mau angkat lebih luas lagi, jangan-jangan kita hanya pintar mensyukuri nikmat, tapi tidak pintar mensyukuri yang memberi nikmat. Orang yang pintar mensyukuri nikmat tidak ada, tapi dia tidak tahu siapa yang memberi nikmat. Tidak ada bedanya tadi ini. Tidak ada bedanya.
Orang yang mensyukuri nikmat belum tentu ia mensyukuri yang memberi nikmat. Nah, tetapi orang yang mensyukuri memberi nikmat, yang memberi nikmat, pasti ia mensyukuri nikmat itu. Kita banyak mensyukuri nikmat, tapi belum tentu kita mensyukuri pemberi nikmat. Mari kita tes diri kita. Ini. Kira-kira mana yang lebih menggores hati kita? Sekiranya ada emas tak 1 gram hilang. Emas 1 gram hilang. Jangan 1 gram, setengah gram. Mana yang lebih berkesan di hati kita? Hilang setengah gram emas kita dibanding kita kehilangan waktu tidak sholat witir. Mana yang lebih menggugah diri kita? Waduh, saya tidak sholat qabliyah dibanding matinya seekor ayam bangkok umpamanya. Ini orang pintar menyangkut masalah nikmat. Tapi ini persoalan yang memberi nikmat, seperti apa sikap kita? Itu tadi yang saya katakan. Ketika kita menyebut kata-kata kafar dalam Al-Quran, kata kafar dalam Al-Quran, oh bukan hanya itu maknanya. Ini juga ada ayat seperti itu. Satu. Ada juga kita jumpai dalam Al-Quran. Itu diindikasikan sebagai orang kafir. Orang yang mengakui adanya Allah, tetapi menentang. Maksud juga itu. Dia tahu. Nah, ini digambarkan dalam sifatnya iblis. Sifatnya iblis. Apa sifatnya iblis? Menentang kan? Akhirnya dikatakan wa kana minal kafirin. Sifat seperti yang dimiliki iblis ini kana minal kafirin, merupakan bahagian daripada sifat-sifat kafir. Sifat-sifat kafir. Wah, itu ayat jelas itu. Nah, ada lagi yang dikategorikan diindikasikan sebagai kafir, yaitu orang yang selalu ngajak orang untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Apa ayat itu? Ayat berkata, kamasalis syaitan iz qala lil insani ukfur. Persis sama dengan sifatnya setan ketika berkata ukfur. Ukfur artinya kafir lah, bukan kafir seperti, artinya ingin tergoda seperti apa yang dirayukan oleh setan itu. Falamma kafara, kalau orang ini sudah terpedaya, sekalipun kata-kata sudah kafir, tapi kita terjemahkan sudah terpedaya, apa kata setan itu? Oh, inni bari'um minka, saya lepas tangan. Yang paling lucu di ayat itu dikatakan, inni akhafullah rabbal alamin, saya juga takut kepada Allah. Ini fenomena-fenomena dalam Al-Quran seperti ini, kira-kira ada nggak yang dimiliki oleh selain daripada mereka itu? Selain daripada Fir'aun, selain daripada Abu Jahal, selain daripada Abu Lahab. Adakah kira-kira menyata menjadi fenomena dalam kehidupan orang-orang sekarang kita ini? Terlalu gampang menyeret orang kepada perbuatan-perbuatan yang salah. Karena persis perbuatan setan.
dengan ucapan ukfur, kafirlah. Kalau sudah terpedaya, apa kata setan? Oh, saya sudah lepas tangan. Saya juga takut kepada Allah. Ini patut menonton ini. Nah, sekarang kita lihat, bukan hanya di situ. Coba kita perhatikan ayat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum nadzabi. Kata syakara, jika kamu bersyukur, diperhadapkan dengan kata kafara. Jadi kalau tidak bersyukur, kafar. Nah, sekarang kita ini, apakah sudah termasuk orang yang bersyukur? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam kitab itu disebutkan, dan memang dalam Al-Quran itu ada bedanya antara syakirun dengan syakur. Dua-duanya dipakai itu. Dua-duanya disifatkan kepada Allah dan dua-duanya disifatkan kepada manusia. Manusia bisa menjadi syakirun, orang yang bersyukur, dan ia juga bisa menjadi syakur, orang yang sungguh sangat bersyukur. Ulama kita membedakan itu. Bagaimana membedakannya? Kalau syakir, orang itu hanya mampu mensyukuri yang ada. Kalau syakur adalah orang yang mampu mensyukuri yang tidak ada. Yang tidak ada. Bagaimana mensyukuri yang tidak ada? Ya, kalau yang mensyukuri yang ada, biasa. Biasa itu. Mensyukuri yang tidak ada ini. Contohnya, mungkin kita bepergian, ingin bertemu dengan apa, ingin mendapatkan apa. Ya. Tetapi realitasnya kita tidak dapat itu. Apakah mampu kita bersyukur atau kita mengeluh? Kalau mengeluh berarti tidak bersyukur. Bagaimana mensyukur yang tidak ada? Oh, bersyukurnya itu bisa. Kenapa? Alhamdulillah, saya tidak diberikan oleh Allah yang tidak sesuai dengan saya. Jadi tidak mewujudnya apa yang dicita-citakan itu, oh bukan langsung kepada curiga atau berburu sangka kepada Allah, langsungnya justru hadir apa yang dia katakan. Alhamdulillah, karena Allah tidak memberikan apa yang Allah tidak senangi kepada saya. Itu makna daripada syakur. Persoalannya ini, kita banyak-banyak berada di mana ini, syakir atau syakur. Dan itu ada dalam Al-Quran. Ya, ya kan? Terkadang syakir, terkadang syakur. Jadi itulah tadi kita berkata bahwa jangan terlalu gampang menyerang kehormatan seseorang. Jangan sampai itu adalah perbuatan-perbuatan sama perbuatannya Fir'aun. Itu menyerang kehormatan orang, menyerang kehormatan seseorang itu. Contohnya, kita membicarakan aibnya seseorang, sudah menyerang kehormatan orang. Menuduh seseorang, kita sudah menyerang kehormatan orang. Makanya ada ulama kita berkata begini, orang yang memiliki iman sesungguhnya, memiliki keyakinan sesungguhnya, dia selalu berkata dalam dirinya, mudah-mudahan keselamatan orang itu dari kejahatan. Orang lain bisa selamat dari kejahatan dirinya.
Lain cara berpikirnya orang yang angkuh selalu berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya dari kejahatan orang lain. Ya. Yang seharusnya kita lakukan bagaimana orang lain bisa selamat dari kejahatan kita. Itu kan ada hadisnya tuh. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dimaksud orang muslim itu adalah orang lain merasa tenang dari gangguan dirinya. Bukan keselamatan diri kita dari gangguan orang lain. Nah, ini gampang kita menyerang orang seperti itu. Buktinya mungkin sudah pernah kita ucapkan, apa-apa kita ulangi contohnya. Saya ketemu ada Irfan umpamanya, dia bawa ikan bolu. Saya minta, saya minta ikannya satu. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada adik Irfan ini. Dia tidak memberikan saya. Kira-kira apa yang keluar dari pikiran saya yang refleks? Mungkin saya berkata, asik kene. Disinilah masalahnya, kita terlalu gampang menyerang orang. Kenapa tidak kita pikirkan, jangan-jangan saya ini tukang minta-minta memang. Ya. Jangan serang dia, saya belum tentu. Belum tentu, karena mungkin satu dan lain hal. Pikir, serang dulu dirimu. Jangan-jangan saya memang suka minta-minta, perilau. Atau bisa juga terjadi begini. Nah, ada Irfan. Atau kita balik. Wah, Ruslan ketemu Irfan, ketemu berbicara. Saya ketemu Ruslan di kampus. Wah, kenapa tuh tidak bicara dengan saya, tidak ngasapa kan? Mentang-mentang sudah profesor, umpamanya. Coba. Apa kira-kira apa yang ada di otaknya ada Irfan itu? Sumpah mementung itu. Jangan dulu berpikir itu. Jangan-jangan tidak seperti itu. Serang dulu dirimu. Jangan-jangan kau yang gila hormat. Jangan-jangan kau yang gila hormat. Jangan-jangan kita yang gila hormat. Ada riwayat di dalam kitab itu, ada beberapa orang saleh ini dikategorikan orang berkumpul. Salah satu di antaranya memiliki keistimewaan. Ada keistimewaannya. Salah satu di antaranya. Dia selalu memisahkan pakaiannya dengan temannya itu. Dia selalu pisahkan pakaiannya. Maka ditegurlah oleh orang lain. Kenapa kau selalu kau pisahkan pakaianmu dengan pakaian kami? Pakaian kami itu tidak kotor. Apa dia bilang? Yang memiliki keistimewaan. Oh, tidak begitu pikiran ya saudara. Justru saya takut jangan sampai pakaianku mengotori pakaianmu. Kira-kira mari kita mengevaluasi diri kita. Mana kira-kira yang banyak kita lakukan, lebih banyak menyerang orang atau menyerang diri kita ini? Tentu kita punya evaluasi tersendiri. Nah, inilah gambaran-gambaran kata-kata kafarah dalam Al-Quran. Jangan selalu yang berpikir Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Begitu kita banyak membaca Al-Quran kafarah, jangan-jangan ketoki Quran. Jangan sampai juga ketoki ada di situ. Nah, akhirnya apa sambungan ayat itu? Tadi kan sampai datang bukti nyata. Bukti nyata ini datang. Rasulun minallahi
yatlu suhufan mutahharah. Ya. Seorang rasul dari Allah, siapa yang dimaksud di sini? Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu suhufan mutahharah, membacakan lembaran-lembaran suci. Lembaran-lembaran suci. Kita juga bisa berkata, karena ayat itu sesuai dengan hadis Nabi, setidaknya memiliki 4 makna. Memiliki makna zahir sekaligus memiliki makna batin. Juga memiliki makna yang selalu berkaitan dengan hukum. Yang keempat, selalu ayat itu berkaitan maknanya dengan ancaman dan janji. Janji dan ancaman. Tidak akan lepas 4 makna ini. Setidaknya itu minimal. Itu minimal. Makanya waktu saya selesaikan sedikit. Waktu saya pengukuhan, itu saya angkat problematika mengalihbahasakan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Susah menerjemahkan Al-Quran. Karena terkadang terjemahan kita satu, ayat mengatakan banyak. Contoh. Allah menurunkan air, wa anzala minas sama'i ma'an. Apa terjemahannya? Hujan. Munazilul gaisa juga hujan. Wa asabahu wabilun juga bermakna hujan. Coba. Ada lagi ayat itu. Yursilis sama alaikum midrara. Hujan juga. Semua 4 ayat ini diterjemahkan hujan. Tidak akan mungkin mewakili satu ucapan mewakili 4 ayat itu. Makanya saya berkata di situ dalam, kalau kita berani menerjemahkan Al-Quran, tanda kutip ini, kadang kita harus mengkhianati lafaz yang diterjemahkan karena kita mengejar keindahan bahasa yang menerjemahkan. Saya kira ini saja dulu. Nanti kali kita sambung baru Rasulullah minallah yatlu suhufan mutahharah. Seperti apa itu jadinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.